Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, malam teman-teman semuanya. Dan di sini ada ketua dari Inspirasi Malam juga, Kak Asyid, dan juga teman-teman tim panitia. Diha, di sini ada juga rekan saya, dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin. Terima kasih sudah hadir dan bergabung. Ananda dan juga teman-teman sekalian yang luar biasa tentunya. Dan juga ada rekan sesama dosen dari luar tentunya. Di sini ada Pak Victor, selamat bergabung Bapak, dan salam hangat dari Jambi. Ya baiklah, sebelumnya di sini nanti kita akan sedikit sharing tentang apa sih literatur review. Nah, sebenarnya kita sudah sering sekali mendengar tentang literatur review, tapi di sini kita ingin meluruskan apakah ada perbedaan antara literatur review, naratif review, ada mapping, scoping, dan banyak lagi jenis review seperti itu. Nah, jadi di sini saya langsung saja mungkin kepada moderator bisa dibantu untuk memunculkan PowerPoint-nya. Ya, baiklah, sebenarnya saya langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah sedikit pemaparan lagi, sudah sedikit penyampaian lagi tentang literatur review. Nah, di sini sudah teman-teman lihat bahwa sudah ada nih tulisan tentang literatur review. Nah, jadi nanti di sini pada poin selanjutnya kita akan membahas secara lebih lengkap tentang apa sih literatur itu dari definisi, tata cara pembuatan, langkah-langkah hingga ke tips trik mencari database atau tips trik dalam mencari artikel yang bisa digunakan untuk literatur review seperti itu. Nah, yang pertama mungkin nanti teman-teman untuk moderator bisa di next slide kedua. Ya, sudah muncul ya? Iya, sudah Kak. Yang piramid itu Kak atau bukan? Oh, belum. Ini masih kurikulum vitae, Dek. Ya, Oh, kita yang table of contents ya. iya, baik. Jadi kita ke kurikulum vitae dulu. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh moderator, oleh Diha, bahwa di sini perkenalkan nama saya Karlinda. Saya tepatnya merupakan lulusan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam bidang epidemiologi dan biostatistik. Jadi saya mempelajari dua bidang. Yang pertama ada biostatistiknya dan satu lagi tentang epidemiologi atau biasanya kalau teman-teman sering dengar tentang penyakit wabah atau gimana sih infeksi di lapangan kalau ada terjadi KLB atau kasus COVID-19. Nah, itu biasanya tim epidemiologi nih yang kerja gitu. Jadi spesifikasi kerjanya seperti itu. Nah, saya kebetulan tahun 2020 ini bersama rekan saya ada di sini Ibu Lulu Farunisa, ada Ibu Esi, Kak Ranti juga ada. Lalu biasanya Ibu Citra pemateri yang pertama dan juga di sini ada Ibu Fionisa Putri. Nah, itu juga merupakan rekan di Universitas Islam Negeri Sultan Tasafuddin Jambi dalam mengajar, khususnya di bagian metodologi penelitian seperti itu. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke table of content-nya dari materi pada malam hari ini. Jadi sifatnya di sini sharing. Jadi jika teman-teman nanti uh, ada info yang lebih fokus lagi atau ada info yang lebih jelas lagi, nanti kita bisa diskusi seperti itu. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah untuk definisi dari literatur review. Nah, mari kita lihat di moderator bisa dibuka untuk yang Prisma atau Cruciate Quality of Evidence-nya bisa dibuka. Baik. Ya. Ya, sudah. Ya, sudah. Nah, di Cruciate Quality of Evidence, nah di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, dari label warna merah itu adalah evidence untuk penelitian yang memiliki tingkatan paling rendah. Nah, jadi di background information, expert opinion dan juga non-EBM guideline ini itu merupakan penelitian yang paling rendah atau hierarki yang penelitian itu berada di bawah. Nah, lalu di sini ada individual case report. Jadi kalau penelitian itu ada individual case report atau laporan kasus. Nah, itu juga berada di jenjang nomor 2. Lalu gimana Kak dengan penelitian biasanya kita sering dengar nih tentang case series. Nah, atau ini juga biasanya bersama dengan case report, tapi bedanya kalau case series itu bisa ada beberapa kasus, lalu kita kita jadikan panduan untuk penggabungan seperti itu. Jadi kita bisa telaah lagi tuh kasusnya seperti itu. Nah, lalu ada cohort. Cohort itu adalah penelitian yang kita ingin lihat. Jadi kejadian penyakitnya udah ada dan kita lihat dari paparan sebelumnya seperti itu atau kejadian di masa lalu. Kenapa sih kok bisa sampai sekarang sakitnya seperti itu. Lalu ada non randomized control trial
atau di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa biasanya ada nih penelitian eksperimen kuasi. Nah, untuk penelitian eksperimen kuasi itu juga bisa dikatakan dengan non-randomized control trial. Lalu ada juga penelitian dengan randomized control trial hingga ke tahapan paling tinggi itu adalah meta-analisis. Jadi kalau ditanya hierarki yang paling tinggi dalam penelitian itu apa? Meta-analisis. Nah, jadi kalau ditanya lagi, Kak, di bawah meta-analisis itu kan ada systematic review. Nah, di bawah systematic review itu kan ada critical appraise literature evidence base. Nah, jadi gimana, Kak, letak dari literature review seperti itu? Jadi literatur review ini berada di bawah systematic review, yang mana di literatur review ini kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan beberapa analisis seperti adanya protokol. Nanti akan saya perkenalkan juga bahwa untuk menyusun sistematik dan meta analisis itu ada namanya protokol Trisma. Nah, jadi kalau di literatur itu tidak menggunakan itu. Jadi kita cukup menggabungkan beberapa artikel yang sesuai, lalu nanti kita telaah dan kita lihat dari question atau pertanyaannya apa seperti itu. Lalu kita simpulkan. Nah, jadi di sini Kak bertanya lagi nih, kenapa meta analisis paling tinggi posisinya seperti itu? Apakah meta analisis itu penelitian primer atau penelitian sekunder? Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi banyak sekali kadang teman-teman tuh yang sudah yang sudah memiliki antusias yang luar biasa seperti itu. Dan saya rasa juga teman-teman di Inspirasi Malam tentu sudah memiliki informasi itu seperti itu. Jadi untuk di meta analisis, apalagi di era pandemi ini adalah momok yang sangat banyak sekali diambil oleh beberapa peneliti baik dari S1, S2 hingga ke S3. Nah, jadi di meta analisis ini adalah kita menggunakan bahan data sekunder, apa saja bahan data sekunder, seperti jurnal ataupun laporan-laporan ilmiah. Nah, kita gunakan, lalu kita gabungkan hasilnya menjadi satu, hingga mendapatkan hasil secara kuantitatif, nanti kita analisis ulang, dan nanti ada hasil baru secara kuantitatif. Nah, itulah yang namanya meta analisis. Jadi contoh, mungkin di sini saya ingin melihat hubungan antara seumpama yang paling mudah saja, hubungan antara sosial ekonomi dengan kejadian COVID-19. Ini contoh pada umumnya. Nah, jadi kita ingin melihat ada nggak sih hubungan sosial ekonomi dengan COVID-19. Apa benar kalau sosial ekonominya rendah, maka risiko COVID-19-nya tinggi, atau kalau sosial ekonominya tinggi, risiko COVID-19-nya rendah. Nah, di sini sumpama penelitiannya sudah banyak sekali dilakukan. Kita tidak perlu lagi melakukan penelitian primer. Kita cukup melakukan penelitian sekunder dengan menggunakan data sekunder tadi, tapi hasil dari penelitian A, B, C, sampai Z, itu kita Kak, mati suaranya, Kak. Halo, Kak Karlinda. Kak Karlinda terputus sepertinya ya. Sebentar ya, mohon ditunggu sebentar. Ya, Assalamualaikum Diha. Waalaikumsalam. Sempat terputus ya, Kak? Ya terputus Diha, tiba-tiba keluar. Aduh, maaf ya, ini jadi nggak enak yang saya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Silakan dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Diha, terima kasih siapa nih? Arif ya, siapa? Ya, baiklah. Jadi tadi kita sudah sampai di penjelasan bahwa nanti di
penelitian meta-analisis ini merupakan tingkatan paling tinggi. Jadi kita itu harus mengenal dulu perbedaan antara literatur review, sistematik, hingga ke meta-analisis seperti itu. Nah, pada dasarnya baik literatur review atau sistematik itu kita tidak melakukan penelitian secara langsung, akan tetapi kita menggunakan bahan data sekunder seperti jurnal ataupun laporan-laporan ilmiah yang bisa untuk diakui atau sudah memiliki keterjaminan informasi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya next. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat juga. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu bahwa sebenarnya secara singkat literatur review itu adalah sebuah literatur atau survei yang biasanya itu pasti berisi tentang artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan masalah dan teori penelitian. Nah, namanya literatur itu biasanya konsepnya adalah untuk mendeskripsikan, meringkas, lalu kita mengevaluasi hasil dari satu permasalahan seperti itu. Nah, sedangkan untuk tinjauan dari literatur review ini bersifat objektif, dan di literatur review kita melakukan ringkasan secara menyeluruh sehingga pembaca itu dapat up-to-date informasi seperti itu. Nah, jadi di sini literatur review ini bertujuan untuk memperkuat kesimpulan apakah benar bahwa penelitian A, penelitian B, penelitian C ketika digabungkan hasilnya masih sama atau tidak, seperti itu. Lalu gambaran dari literatur ini biasanya lebih menekankan pada 5W plus 1H, jadi siapa yang menulis kuncinya, apa teorinya, apa hipotesisnya, permasalahan, metodologinya apa. Nah, jadi kembali lagi saya tekankan bahwa di literatur review itu bukan penelitian primer. Apa itu yang dimaksud dengan penelitian primer? Jadi penelitian primer itu adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Contohnya kita turun ke lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, nah itu penelitian primer. Tapi kalau literatur review itu lebih ke penggunaan bahan-bahan bukan daftar pustaka, ya benar, tapi daftar referensi seperti itu. Jadi ada referensi jurnal ataupun bahan bacaan lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini juga untuk subjek dari literatur review ini banyak sekali sumber, dan di literatur review ini seperti teman-teman bisa lihat di layar, jadi kita harus membutuhkan banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita baca seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan terkadang memang di LR ini atau literatur review ini kita sering sekali mengalami bias, khususnya untuk bias informasi. Kenapa? Karena artikel yang publish itu kan tidak hanya bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Chinese, ada yang Jepang, ada yang Jerman, dan ada yang French, dan lainnya. Nah, dan kita kan memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa. Nah, jadi di sini untuk literatur review, nanti akan saya berikan juga tips trik mencari artikel agar secara tepat dan cepat, seperti itu. Mencari di database. Nah, lalu untuk slide selanjutnya, boleh kita beranjak ke slide selanjutnya. Ya, Diha, ini sudah slide selanjutnya, ya, baik. Nah, jadi di slide selanjutnya, nah di sini ada tujuan untuk literatur review. Nah, di sini ada 6 tujuan pokok yang sudah saya ringkas. Yang pertama adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu. Nah, jadi di sini adalah maksudnya menunjukkan penelitian terdahulu adalah kita ingin melihat apakah penelitian terdahulu ini masih sama dengan penelitian sekarang, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk menyoroti topik yang relevan, tentunya apakah penelitian yang sebelumnya itu sesuai atau tidak dengan yang akan kita lakukan sekarang. Dan yang ketiga, untuk menemukan landasan teori pemecahan masalah. Nah, jadi di sini salah satu fungsi dari literatur review ini adalah kita ingin melihat apakah ada solutif, ada satu pemecahan masalah dari beberapa artikel, apakah sama atau nanti ada keterbaruan seperti itu. Nah, ini harus kita lihat dan harus kita baca. Nah, namun perlu menjadi catatan di sini bahwa untuk literatur review kebanyakan hanya melihat dari abstraknya saja. Nah, akan tetapi informasi itu kadang ada yang disampaikan oleh autor atau penulis di abstrak saja, tapi ada yang kadang kita harus cari ke poin-poin di pembahasan isi dari artikel tersebut. Nah, jadi memang di sini teman-teman diminta untuk lebih cekatan membaca dan juga cermat untuk memahami apa isi dari artikel dan apa yang kita inginkan dari sebuah artikel tersebut untuk menjawab permasalahan yang sudah kita susun tadi, seperti itu. Nah, yang keempat, untuk memperoleh gambaran penelitian yang lalu,
Nah, ini artinya tadi kita menggunakan bahan referensi dari beberapa penelitian yang kita lihat apakah memang benar kalau di suatu desa ini memang penduduknya banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan. Contohnya kalau di kesehatan seperti itu. Atau kalau di pendidikan, apakah benar kalau di wilayah ini, seumpama anak-anaknya memiliki pengetahuan yang cerdas karena seumpamanya berada di jenjang tingkat pendidikan yang tinggi atau internasional ataupun banyak sekali ekstrakurikuler yang menunjang seperti itu. Nah, jadi ini kita ingin melihat gambarannya seperti itu. Lalu ada juga menghindari duplikasi penelitian. Jadi di literatur review ini anak-anak sekalian dan juga teman-teman, jadi harus dilihat seperti itu. Jadi ketika kita mengambil seumpama kita ingin menyusun skripsi nih. Nah, sudah kita buat, tapi kita pasti kadang tuh mikirnya gini, ini apakah judulnya sudah pernah atau belum ya, seperti itu. Nah, ini juga penting untuk di literatur review ini seperti itu. Jadi kita ingin melihat, jika seandainya judul yang akan kita ambil itu sama dan sudah dipublikasikan, dan tidak ada keterbaruan, artinya semua variabel sama, tekniknya sama, seperti itu hanya berbeda tempat saja. Nah, ini sebaiknya harus kita renovasi lagi, harus kita kasih lagi keterbaruan. Jadi tidak cukup hanya tempatnya aja yang berbeda, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu kegunaan dari literatur review. Lalu adalah yang terakhir untuk menyediakan konsep. Nah, konsep di sini biasanya dari literatur review nanti kita susun ke sistematik, baru kita gunakan ke meta analisis. Biasanya seperti itu. Jadi ada jenjang atau hierarki seperti itu. Nah, lalu next slide. Nah, tadi saya sudah berjanji kepada teman-teman sekalian, jadi kalau saya lihat ya, dari pemateri 1, pemateri 2 kemarin, itu udah luar biasa sekali materinya. Jadi ada Kak Aji dari Shizuoka Jepang, kalau saya tidak salah menyebutkan seperti itu ya Kak Aji, mohon maaf ini. Lalu yang kedua ada Ibu Citra juga, rekan mengajar juga, sama di satu instansi. Nah, jadi mereka sudah sempat menyinggung nih tentang artikel dan tata cari artikel. Nah, mungkin kebanyakan kita, dan saya juga seperti itu dulu, bahwa saya taunya pokoknya Google aja gitu. Taunya Google gitu, apa-apa Google. Nah, jadi sebenarnya untuk mencari artikel itu, banyak sekali database, ini namanya database ya. Jadi, website-website ini namanya database, yang bisa kita buka, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat teman-teman, di sini kita biasanya cuma ngeliat Google aja nih. Jadi, cuma satu, Google. Padahal di sini ada DOAJ, ada artikel dari Scopus, Science Direct, PubMed, Clinical Key, Springer Link, lalu dan banyak lainnya seperti itu, tidak bisa disebutkan satu persatu seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya coba nanti teman-teman cari seperti itu atau buka-buka sekarang, coba buka PubMed, diketik, nanti dicari judulnya. Nah, di situ juga banyak sekali. Kalau seperti Science, Scopus, dan Prokes, Clinical Key itu biasanya tidak semuanya open access karena itu biasa ada kerjasama antar universitas dengan mereka seperti itu. Baru kita nanti punya password untuk buka. Tapi kalau yang sekarang bisa dibuka itu teman-teman bisa ke Google Scholar, pokoknya di Google itu bisa, lalu di PubMed itu bisa. Jadi itu bisa di search apapun gitu informasi teman-teman seperti itu. Nah, jadi untuk database ini ada beberapa contoh database, nanti mungkin materinya juga bisa, kalau mau di screenshot juga silakan, jadi nanti teman-teman bisa coba untuk cari-cari gitu, apa ya tadi yang dibilangin sama kakak ini gitu, buka dulu, setidaknya kenal dulu nih sama websitenya sebelum kita masuk gitu, kenali dulu websitenya aja, jadi masuknya nanti nggak masalah. Nah, dan juga ada Perpustakaan Nasional RI itu juga bisa. Jadi bisa dicari di sana, teman-teman sekalian. Nah, jadi ini untuk teknik mencari artikel di literatur review itu bisa dibuka. Jadi kalau dulu atau kemarin taunya cuma Google Scholar aja atau Scopus aja. Nah, ternyata banyak sekali ya, Kak, database-nya. Iya, database itu banyak sekali. Nah, jadi kadang di sini pentingnya karena ada inspirasi malam ini kita bisa diskusi dan bisa upgrade lagi nih untuk beberapa database dalam mencari artikel. Nah, gimana Kak caranya tips trik menggunakan keyword atau kata kunci dalam mencari artikel agar artikelnya itu tepat Kak? Jadi kalau saya maunya A sama B, hubungan A dan B terhadap C gitu. Saya maunya itu ya sama gitu Kak, bukan A dan B terhadap C, tapi kok malah keluarnya D, E, F hingga selanjutnya. Jadi nggak sinkron gitu loh Kak, gimana tips triknya? Boleh kita beranjak ke slide selanjutnya.
Nah, jadi di sini saya sudah memberikan sedikit bocoran. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, ini karena mungkin kita bisa dikatakan ini diskusi from home juga ya. Jadi bisa dicek nih, kalau ada yang punya 2 device, bisa contoh aja, seumpama teman-teman cari, coba lihat deh. Atau ini membuka siapa? Arif ya? Iya, Kak, boleh. Oh ya boleh. Nah, coba Arif buka Google, seumpama. Jadi di sini adalah pencari artikel dengan menggunakan kata N. Nah, jadi coba bisa kita langsung implikasi saja. Kalau tidak memberatkan, atau dia juga boleh, tidak masalah. Iya, Kak. Dengan kata kunci N ya, Kak? Iya, jadi contohnya seperti ini. Seumpama contohnya education and COVID-19 contoh. Oke. Coba. Ya, coba kita tes dulu education and COVID-19 itu berapa artikel? Kalau di Google yang keluar berapa Diha? Artikel itu ada banyak. Di atas. Ada banyak, Kak. Boleh disebutin? Judulnya ya? Iya. Contoh education and COVID-19 itu ada berapa? Ada sekitar berapa ini? 4. Education during COVID-19 and beyond, bla bla bla. Impact of the COVID-19 pandemic on education, dan segala macam. Jadi kalau kita lihat ya Diha, atau teman-teman lainnya, ketika search nih, education and COVID-19, itu bisa 4,4 M kali ya ini, lebih dari 400 juta artikel. Nah, sekarang coba diberi tanda kutip. Di tanda kutip di COVID-19-nya. Coba di COVID-19-nya, beri tanda kutip, di belakang 19 beri tanda kutip, lalu di depan COVID-nya juga diberi tanda kutip. Kita lihat artikelnya tadi 4,4 M ini banyak sekali. Iya, lebih terfokus ya, Kak? Iya, benar. Jadi berapa Diha? Ya, jadi berapa ya ini? Jadi kurang dia. Jadi berkurang. Nah, jadi hanya 3. Nah, sekarang kalau kita beri judul dengan menggunakan kata N dan tanda petik dari awal hingga akhir, itu hanya 5.300.000 saja. Coba teman-teman bisa dicek dulu coba. Jadi bisa tuh. Nah, jika tadi saya tidak pakai tanda kutip, saya tidak pakai tanda petik, coba saja pendidikan atau education and COVID-19 itu hasilnya bisa sampai 4,4 miliar artikel. Saya juga itu benar atau tidak gitu saya bacanya gitu ya. Tapi ketika saya pakai tanda petik dari education sampai ke COVID-19 yang di belakang itu langsung saja. Jadi di depan E itu dipakai tanda petik, lalu di belakang 19 tanda petik itu hanya 5.300.000 artikel. Bayangkan dari 4,4 miliar ke 5.300.000 artikel itu sudah berapa coba? Digitnya itu udah berapa banyak turunnya seperti itu kan? Itu N. Coba di H sekarang tadi coba dibuat education. Ini bisa slide-nya sekalian kita turunkan ya. Ini untuk penjelasan langsung implikatif saja. Jadi kalau N itu memang biasanya kita mencari judul dengan menyebutkan langsung variabel dependent dan independennya secara bersamaan. Jadi kita tulis dulu independennya apa, lalu N dependentnya apa. Nah, nanti itu akan kelihatan berapa banyak artikelnya. Kalau masih banyak, pakai tips tanda petik. Nah, itu. Kalau pakai tanda petik, pasti berkurang. Saya jamin itu. Nah, ini N operator juga sama, seperti yang di atas tadi, ini sudah sama saja. Nanti bisa di-share juga ke materinya sama teman-teman juga nggak masalah untuk jadi pegangan pembelajaran gitu ya. Nah, langsung ke bawah lagi. Kita coba dulu. Nah, ini pakai OR. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya keyword yang bisa digunakan. Tapi di sini saya ingin menjelaskan untuk keyword 2 poin penting. Jadi ada and sama OR. Nah, coba di H masukkan education or COVID-19. Itu berapa jumlah artikelnya? Oke, baik Kak, sebentar. Iya. Kak, ini dicari di mana Kak? Di Google bisa. Kalau mau coba cari di Google bisa. Kita coba latihan aja dulu sekarang. Ya, bisa dicari di Google aja coba. Di Google biasa, tidak Scholar, yang biasa saja. Coba education or COVID-19. Ada 4. Iya, ada 4 miliaran ya, Kak. Ya, ada 4 miliaran ya? Iya, banyak.
coba di depan education itu kamu pakai tanda petik deh. Oke. Oke. Di depan education pakai tanda petik dan di belakang COVID-19 itu pakai tanda petik. Jadi berapa? Jadi sekitar 10.000. Nah, itu benar kan? Jadi memang tips triknya itu nanti ini mungkin teman-teman bisa belajar nih gitu. Jadi kalau mau bikin literatur review, jadi tidak usah bingung lagi, Kak, artikelnya banyak, jadi susah nih mau baca gitu. Nah, tenang gitu. Jadi kita di sini ada tips triknya. Nah, mungkin tadi yang 10-12 ini atas nama siapa? Jadi nanti kita bisa coba. Nanti kalau bingung, teman-teman bisa dipraktekkan, nggak masalah. Ini yang menampilkan PPT mungkin biar teman-teman juga jelas seperti itu ya. Bisa kita coba buka Google, maksud saya adalah biar ditayangkan seperti itu. Jadi teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa belajar. Jadi saya rasa kalau teori teman-teman pasti sudah membaca dengan sangat baik. Jadi tinggal kita improve saja di implikatifnya seperti itu. Nah mungkin ini. Nah, tolong dibantu Kak Zalfa untuk. Iya. Ya, yang megang layar ini atas nama siapa Diha? Kita repotin dulu. Kak Zalfa. Dipanggilnya? Kak Zalfa. Oh, Kak Zalfa, ya. Ya. Kepada Kak Zalfa mungkin bisa di-share sebentar Kak untuk buka Google biar teman-teman nggak bingung gitu. Ini apa ya Kak yang dimaksud Kakak dari tadi nggak ngerti kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa. Ini si Zalfa bilang karena agak rada-rada nge-lag nih Kak gitu. Ya nggak apa-apa. Kita sambil nunggu Zalfa. Nah jadi di sini sebenarnya tips trik ini itu digunakan dalam ketika ada peneliti ingin mencari artikel untuk meta-analisis. Nah, tapi di sini sudah saya berikan kepada teman-teman sekalian yang luar biasa pada malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya seperti itu. Dari berapa tadi Diha? 4,4 miliar jadi 10.000 ya artikelnya cuman ya? Iya, betul. Nah, jadi di sini nanti kita bisa nunggu sambil nunggu Zalfa ya. Ini semoga Zalfa nanti bisa segera gitu buka ininya. Ini karena saya tidak pakai laptop tadi. Atau saya coba ya. Tapi kalau yang bisa share itu cuma punya Zalfa ya, Diha ya? Sebenarnya saya coba dulu ya Kak. Oh iya, boleh. Coba Diha share biar nanti teman-teman bisa nyambung gitu, bisa relate gitu, apa yang kita sampaikan sama yang Diha praktek tadi gitu. Jadi sebenarnya di sini saya mau ke tahap mencari artikelnya dulu sebelum kita siap untuk mengenal teknik menulis artikel di literatur seperti itu. Nah, benar. Zalfa, Diha ini sudah deh, si Zalfa udah bisa. Nah, coba si Zalfa ketik education or COVID-19. Iya. Di enter? Iya. Itu hasilnya berapa Zalfa? Benar nggak? Bisa dikonfirmasi Zalfa benar kalau 4,4 M? Iya, hasil di atas Zalfa benar? Atau Zalfa mungkin bisa kembali ke Google-nya yang tadi. Iya. Kalau education or COVID-19 itu hasilnya berapa? Kalau di saya education or COVID-19 itu 4,9-an lebih. Iya, di tempat saya juga 4,9 Kak. Mungkin teman-teman bisa Kak Karlinda, sepertinya nge-lag lagi ya Kak Karlinda ya. Ya, apakah teman-teman terlihat slide-nya yang tampilan Google? Terlihat Kak. Terlihat Kak. Oke, baik. Iya. Ya, mungkin yang dimaksud sama Kak. Diha, maaf ini terkeluar lagi. Aduh ya ampun. Iya, nggak apa-apa Ya. Kak. Nah, jadi di sini ini COVID-19 itu coba di space deh. Jadi education or COVID spasi 19 coba. Ya, enter.
Nah, ini hasilnya 4, ini berapa ya? 4,6 eman ya, hampir ya. Seperti itulah sekiranya gitu. Nah, coba di depan education itu si Zalfan beri tanda petik. Coba tanda petik. Terus di belakangnya di COVID-19. Terus di belakangnya di COVID-19-nya juga diberi tanda petik, Dek. Nah, jadi hasilnya cuma 10.200. Nah, jadi ini tadi yang bisa ke atas Zalfa biar teman-temannya bisa melihat apa yang tadi Zalfa bikin tanda petik itu. Di atas, ke atas lagi deh, yang tadi Zalfa ketik. Iya. Mungkin nanti si Zalfan bisa ya nge-share gitu. Nah, jadi nanti ini yang tadi dibilang bahwa hasil artikel awal ketika kita mencari judul dengan umum dan tidak pakai trik itu bisa sampai 9,4 eman untuk artikel. Itu untuk artikel loh. Jadi memang di sini kalau kita mempunyai tips triknya pasti nanti kita tidak akan terlalu sulit dalam mencari artikel. Nah, jadi untuk mencari artikel teman-teman bisa menggunakan dua cara, baik menggunakan kata and atau kata or. Nah, apa sih Kak yang dimasukin? Masukin aja variabel independen utamanya apa, variabel dependennya apa, seperti itu. Nah, Kak, gimana kasusnya kalau saya itu punya variabelnya banyak? Jadi, seumpama ada sosial ekonomi, ada pendidikan, ada wilayah tempat tinggal. Nah, itu caranya gimana Kak nyarinya? Nah, caranya bisa dimasukkan aja. Jadi kayak education or social economy and COVID-19. Nah, jadi seperti itu. Jadi dimasukin aja. Jadi tiap-tiap variabel itu dimasukin aja dengan menggunakan kata or seperti itu. Nah, ini saya masuk pakai satu device lagi di Jadi nanti semoga tidak keluar ya. Semoga ini lebih kencang nih. Ya. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan untuk and dan or-nya teman-teman. Jadi nanti bisa dicek dan ditanya lagi gitu. Kak, kalau seandainya nih pas dicek, Kak, saya belum berhasil. Bisa nanti kita ulang sama-sama lagi ya gitu. Ya, lalu kita boleh beralih ke slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya ini or sudah. Nah, di slide selanjutnya kita akan langsung memasuki ke langkah-langkah membuat literatur review. Nah, jika tadi seandainya ya teman-teman udah bisa nih cari artikelnya, udah dapet. Kak, udah dapet nih artikelnya gitu. Udah dilihat-lihat setelah diamati gitu. Ternyata artikelnya cuma ada 10K yang masuk dari 10.000 contoh. Nah, itu nanti teman-teman tinggal buat aja langkah-langkah dalam literatur review-nya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman buat adalah teman-teman harus tentukan dulu topiknya apa. Nah, jadi tadi seperti contohnya, karena sekarang lagi COVID-19 ya, anggaplah itu yang paling umum gitu. Jadi, seumpama hubungan pendidikan dan COVID-19, seumpama. Nah, jadi apakah kalau seumpama ada masyarakat yang pendidikannya dengan level perguruan tinggi nanti hasilnya berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang dengan subjek penelitian yang pendidikannya tidak perguruan tinggi, contoh seperti itu. Nah, terus sudah menentukan dari topik, jadi kita buat dulu nih, tulis dulu topiknya kita mau apa. Sudah selesai buat topik, lalu yang kedua kita tentukan lagi dan kita fokuskan apa area penelitian kita. Nah, ini tadi di sini biasanya nanti kita bisa melihat kriteria dan juga batasan-batasan standar yang harus ada di dalam subjek penelitian. Jadi tidak seluruhnya itu bisa kita jadi tidak seluruhnya itu harus kita masukkan. Jadi seandainya saya mau education and COVID-19 dengan batasan pendidikannya saya maunya yang pendidikannya dari SD sampai SMA contoh. Nah, jadi kalau perguruan tinggi saya nggak pakai. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi itu yang dimasukkan dengan tentukan fokus dan area penelitian juga. Jadi kriteria dari subjek penelitiannya juga harus dipastikan lagi dan dijelaskan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman harus buat daftar untuk database yang akan digunakan. Nah, tadi kan sudah ada nih. Jadi penelitian literatur itu teman-teman sama seperti systematic review. Kita nggak bisa hanya pakai Google Scholar aja. Bisa, tapi hasilnya tidak cukup mewakilkan. Nah, jadi sebaiknya kita menggunakan 3-4 database dalam mencari artikel. Nah, Kak, kenapa Kak harus 3-4? Kenapa nggak satu aja gitu seandainya? Yaitu tadi saya bilang bahwa artikelnya itu
yang seharusnya ada dan benar sesuai dengan topik kita, bisa aja tidak dipublish di Google Scholar, tapi dipublish di PubMed contoh, atau di Scopus contoh, seperti itu. Nah, jadi memang di sini untuk standar kriteria database itu harus minimal 3 lah, agar kita bisa memberikan intervensi dan agar cakupan wilayah negaranya bisa lebih luas. Nah, apa dampaknya Kak ketika kita memiliki artikel dari berbagai benua? Contoh 5 benua gitu. Dampaknya adalah kita bisa menginterpretasikan hasil penelitian kita itu secara umum ke seluruh dunia. Jadi tidak hanya ke Indonesia aja, tapi juga bisa ke benua Amerika, bisa ke benua Afrika dan lain sebagainya. Jadi itu pentingnya kenapa memang harus database-nya harus 3 sampai 4 database dan harus mencakup minimal 3 sampai 4 benua juga seperti itu. Nah, setelah kita buat list tadi, pertama kita tentuin dulu topiknya apa, lalu fokus penelitiannya apa, yang kedua, dan yang ketiga kita list dulu database-nya kita mau apa. Nah, next di slide selanjutnya, Zalvan. Ya, di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini, teman-teman bisa lihat bahwa langkah keempat itu adalah kita mulai cari artikel. Nah, kalau teman-teman cari artikel, saya juga gitu awalnya, cari artikel, ya ampun, ini sudah banyak sekali artikelnya gitu. Baru buka aja sudah males kan, apalagi mau bacanya, seperti itu. Karena kita ngerasa, ya artikel ini bebannya berat juga, kalau tidak dibaca, kita tidak tahu, kalau dibaca, waktunya butuh banyak, seperti itu. Nah, jadi di sini kita cari lagi artikelnya. Nah, cari artikelnya tadi gimana, Kak? Itu tadi yang saya katakan. Sebenarnya ada banyak ya tips triknya ya gitu. Nah, cuman di sini saya berikan 2 tips trik yang saya merasa itu sangat ampuh sekali. Jadi ada penggunaan kata and dan or. Nah, biasanya juga saya sampaikan kalau ada di workshop atau pelatihan. Nah, jadi kata and dan or ini bisa digunakan dan kata tanda tambah atau tanda petik itu bisa digunakan. Kata tanda petik itu kalau di program komputer itu nanti akan melakukan spesifikasi dari apa ya pencarian yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi seandainya kalau kita nyebut education and COVID-19 bisa sampai 4M tadi, ketika kita pakai tanda petik di kedua judul tersebut, itu nanti hasilnya hanya 10.000. Itu kan dari 4 miliar 10.000 sangat jauh sekali gitu. Dan itu sudah membantu kita seperti itu. Nah, lalu sebenarnya untuk di pencarian artikel itu tidak usah susah harus download satu-satu. Teman-teman harus punya Mendeley. Nah, karena saya sukanya Mendeley, jadi saya sampaikan yang Mendeley ya. Kalau saya sih prefernya Mendeley. Kenapa? Karena kalau Mendeley itu mungkin Zotero atau yang lainnya juga bisa ya. Cuman kalau saya kebetulan memakai Mendeley, jadi kalau Mendeley itu teman-teman ketika diinstal di Mendeley webnya itu, nah itu bisa apa ya? Itu bisa kalau di Mendeley itu gini loh. Jadi kita install, kita sesuaikan aplikasinya dan dia itu bisa langsung otomatis mendownload nanti semuanya. Jadi nanti kita pasang Mendeley di Google seperti itu. Nah, nanti dia bisa langsung download all PDF seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi itu kita tidak perlu ribet untuk downloadnya segala macam. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman sekalian. Nah, mungkin nanti kalau ada pemateri selanjutnya atau next event tentang penggunaan Mendeley dan juga gimana cara download Mendeley itu bisa kita diskusikan lagi seperti itu ya. Nah, ini untuk tips trik pencarian artikel. Lalu yang kelima adalah kita tinjau literaturnya. Nah, di tinjau literatur ini teman-teman, di langkah kelima ini adalah kita sudah mendapatkan artikel-artikel yang sekiranya akan masuk ke dalam pembahasan di materi kita. Nah, untuk tinjau literatur ini tentunya teman-teman harus membaca abstrak atau isi dari full text atau full paper atau jurnalnya. Kenapa? Itu tadi saya sampaikan bahwa kadang tidak semuanya disampaikan di abstrak, tapi kadang di abstraknya sudah sangat jelas sekali. Dia menggunakan metode apa, desain apa, hasilnya apa, lalu latar belakangnya apa, itu udah ada kadang. Tapi tidak semua penulis seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini harus lebih cekatan dan harus lebih rajin lagi seperti itu. Nah, di sini di file PDF saya sertakan alamat link jika teman-teman ingin melihat panduan dari pembuatan literatur review. Dan di next slide, saya punya salah satu contoh dari artikel literatur review. Nah, baiklah, kepada Kak Zalvan mungkin bisa kita next lagi, Kak. Jadi untuk langkah-langkahnya saya rasa nanti teman-teman juga bisa minta materinya, nggak masalah. Saya akan
berikan juga, nanti bisa dikoordinasi kepada tim panitia gitu ya. Ya, Zalfan, kita ke next, yaitu di teknik menulis literatur review. Nah, jika tadi seandainya ya teman-teman udah selesai nih Kak, saya udah selesai semua, nyari artikelnya udah, terus saya langkah-langkahnya udah bener, topiknya udah sesuai, semuanya udah selesai nih Kak. Saya udah siap nulis gitu. Tapi nulisnya dari mana ya Kak? Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman ingin melihat tulisan literatur review itu ada baiknya teman-teman harus melihat contohnya dulu di Google. Anggaplah minimal sekarang tuh yang paling booming tuh Google. Nah, di Google cari saja literatur review gitu atau Journal of Literature Review. Nanti itu banyak sekali contoh-contohnya teman-teman. Nah, jadi kalau secara rangkumannya di literatur review itu hanya 3 poin saja sebenarnya yang harus ada di literatur review. Yang pertama adalah introduction. Nah, biasanya di introduction atau di perkenalan yang biasanya juga membahas tentang definisi singkat atau latar belakang dari topik penelitian kita itu. Nah, nanti di sini kita masukkan sama saja seperti latar belakang atau pendahuluan atau pengenalan pada artikel pada umumnya. Nah, di sini kita masukkan. Akan tetapi biasanya di latar belakang ini kita sudah menegaskan apa temuan umum dari tinjauan literatur yang kita lakukan tadi dan apa komentar kita terhadap artikel tersebut. Nah, jadi seperti tadi contohnya, ketika kita ingin seumpama meneliti hubungan tentang pendidikan dan kejadian COVID-19. Terus saya baca penelitian dari Afrika bilangnya kalau ternyata tidak ada hubungan antara pendidikan dan kejadian COVID-19 seperti itu. Artinya maupun pendidikannya perguruan tinggi atau tidak, itu tidak ada kaitan dengan terjadi COVID-19. Tapi saya lihat di Amerika contoh. Nah, di Amerika ada nih hubungan antara perbedaan tingkat pendidikan dan COVID-19 contoh seandainya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Artinya di Afrika kok bisa tidak berhubungan? Kenapa di Amerika kok bisa berhubungan? Lalu kita lihat lagi artikel ketiga. Sumpama artikel ketiga di Asia. Nah, ketika dilihat di Asia, oh iya punya hubungan juga ternyata antara education dan COVID-19. Nah, di Australia gimana? Di Australia juga punya hubungan seperti itu seandainya contoh. Berarti kan 3 benua sudah bilang kalau ada hubungan. Nah, tapi di satu benua di Afrika tadi menyatakan tidak ada hubungan. Nah, kalau di literatur review kita bisa menyatakan bahwa memang kita bisa menyatakan ada hubungan antara COVID-19 ada hubungan antara education dan COVID-19 maksud saya. Jadi kalau kita membaca variabel itu kan dimulai dari independen dulu ya terhadap dependen. Jadi jangan salah baca juga seperti itu. Nah, jadi dari 3 artikel tadi dari 3 benua kita bisa tahu oh ternyata ada hubungan antara education dan COVID-19. Kenapa di Afrika tidak? Apakah benar seperti itu? Nah, kalau di literatur review kita tidak bisa menyatakan benar nggak ya kalau di Afrika bilang seperti itu? Kita tidak bisa menyatakan seperti itu. Nah, untuk menyatakan hasil pengaruh kenapa di Afrika tidak ada hubungan antara education dan COVID-19 itu bisanya di meta-analisis. Nah, itu. Jadi nanti dengan memasukkan 4 nilai dari 4 benua ini, kita akan melihat hubungan yang sebenarnya dan berapa kali risiko orang yang tingkat pendidikannya tinggi untuk terkena COVID-19 dibandingkan dengan orang yang tingkat pendidikannya rendah untuk terkena COVID-19. Nah, itu adanya di meta-analisis. Tapi kalau di literatur kita nggak bisa. Seperti itu kita tidak bisa. Karena apa? Karena literatur itu sama artinya dengan summarize atau ya ringkasan saja. Kita cuma ingin mengetahui, oh ternyata secara ininya ada hubungan, contohnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang makanya itu adalah alasan kenapa meta-analisis menjadi evidence based atau tingkat hierarki paling tinggi di penelitian, seperti itu. Nah, lalu di sini yang kedua, langkah kedua untuk membuat literatur review itu adalah komponen atau biasanya main body-nya apa. Nah, di komponen ini teman-teman sekalian biasanya di literatur review itu sama aja, nanti akan ada rumusan masalah, lalu kita mencari artikelnya itu di mana itu nanti juga dimasukkan, lalu ada evaluasi data, analisis dan interpretasi data atau interpretasi hasil kualitatif dari bacaan kita itu apa. Nah, itu harus dimasukkan secara lengkap. Nah, dan sebaiknya untuk di literatur review, meskipun tadi, seperti artikel tadi, ada 3 nih yang menyatakan ada hubungan, tapi 1 tidak ada hubungan. Nah, cenderungnya kebanyakan peneliti itu tidak memasukkan 1 artikel yang tidak berhubungan tadi. Sehingga ini bisa menyebabkan bias atau rancu.
Nah, padahal untuk literatur review atau sistematik kita harus tetap menjaga keterbukaan atau openness. Nah, jadi di sini memang harus dimasukkan di penjelasan seperti itu. Jadi kita bisa sampaikan seperti 3 artikel menyatakan bahwa ada hubungan antara education dan COVID-19 dikarenakan ABC, 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 alasannya apa. Nah, sedangkan di artikel yang ditulis oleh Sumama Abdurrahman tahun 2010 menyatakan bahwa di Afrika tidak ada hubungan antara education dan COVID-19. Nah, dikarenakan ABC, seperti itu. Dikarenakan apa gitu. Nah, itu harus dimasukkan. Jadi jangan tidak dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan itu rancu. Seakan-akan tidak ada artikel yang tidak sesuai seperti itu. Sehingga kita nanti bisa menyebabkan salah untuk peneliti lainnya dalam mengambil kesimpulan. Jadi meskipun seandainya ada yang tidak berhubungan, itu harus tetap dimasukkan. Kenapa? Karena agar tidak terjadinya bias informasi seperti itu. Nah, ini bias informasi. Jadi bias informasi ini harus diperhatikan dan jangan hanya menyertakan yang bagusnya aja dari penelitian. Penelitian itu pasti ada kekurangannya dan kita harus selalu buka keterbukaan ya di dalam penelitian. Jadi tidak bisa ditutupi aja lah karena dosen saya Bu maunya kayak gitu. Jadi kalau yang kayak seumpama yang tidak berhubungan tidak usah dimasukkan katanya gitu. Nah, kalau memang untuk bimbingan skripsi silakan seperti itu ya ikuti arahan dosen tidak masalah. Tapi kalau untuk publikasi itu harus dimasukkan karena untuk jurnal biasanya nanti kita punya guideline yang mana kalau di jurnal itu sistemnya Nanda atau teman-teman nanti kita akan ada yang namanya bagian layout editor. Nah, itu nanti juga menyesuaikan format dan juga nanti ada di bagian editor dan reviewernya itu nanti kita akan mengecek dan mengkomen artikel dari teman-teman. Nah, jadi biasanya itu langsung nih dan biasanya kita langsung tahu gitu kalau artikel literatur kita pasti langsung cari tuh. Oh, dia sudah terbuka atau belum gitu. Nah, biasanya kebanyakan tidak menyebutkan berapa artikel yang tidak sesuai. Itu tidak disebutkan. Padahal yang menjadi poin penting dalam penilaian bisa submit jurnal atau publikasi yang lancar, itu kalau disebutkan dan keterbukaannya umum seperti itu. Jadi dijelaskan saja, kalau tidak dijelaskan nanti itu yang bisa menyebabkan revisi banyak atau revisi kecil atau bahkan ditolak artikelnya seperti itu. Nah, jadi itu penting bahwa di dalam penelitian pun kita juga harus memiliki keterbukaan. Nah, jadi nanti untuk materinya mungkin bisa di-share saja, jadi bisa diulang-ulang lagi. Dan untuk yang ketiga adalah kita harus mendefinisikan tujuan dari penelitian kita. Nah, biasanya untuk definition and user purpose, ini teman-teman bisa melihat di bagian kesimpulan. Nah, jadi ada beberapa artikel yang biasanya kesimpulan itu tidak disertakan dengan kata-kata kesimpulan, tapi hanya discussion aja. Nah, padahal biasanya di beberapa jurnal internasional, discussion dan conclusion itu dijadikan satu. Nah, jadi tidak, kalau di Indonesia mungkin kita lebih, lebih dispesifikan gitu. Jadi ada discussion, ada conclusion, ada sarannya lagi apa gitu. Tapi kalau di beberapa jurnal gitu, khususnya kalau di internasional, itu di discussion dan conclusionnya dijadiin satu. Nah, jadi kalau kita ngelihat, Bu, ini jurnalnya tidak ada ini jurnalnya tidak ada conclusion-nya seperti itu. Nah, itu tidak masalah karena di discussion itu di bawah-bawahnya itu merupakan kesimpulan dari penelitian itu biasanya pasti disertakan. Nah, nanti kita lihat lagi untuk hasilnya pun itu harus dibuat secara detail seperti itu. Apa hasilnya tadi setelah dari bacaan ternyata kita menjawab pertanyaan penelitian kita gitu. Ternyata memang ada hubungan antara education dan COVID-19. Contohnya seperti itu. Nah, lalu di next slide, kita langsung ke contoh artikel dari literatur review. Mungkin Kak Zalfan bisa kita share, kita tarik ke bawah lagi, kita geser. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Nah, sebenarnya di sini ada panduan dari Thomson River University. Jadi saya pernah mengikuti short course di Thomson River University untuk bagian COVID-19 dan juga untuk di literatur review writing ini. Nah, jadi di sini sebenarnya poin pentingnya adalah ketika teman-teman ingin menyusun satu format literatur review, itu intinya dibuat aja seperti ini. Jadi poin pertama ketika teman-teman bisa lihat dan bisa dibuka. Nah, jadi kalau di Thomson University ini mereka memang lebih fokusnya ketika bagian pertama itu langsung masukkan aja introduction. Nah, apa aja sih yang harus dimasukkan? Masukin aja definisi topiknya apa, terus topiknya itu tentang apa, terus
kriterianya apa, itu tadi yang saya jelaskan, sudah saya ringkas sebelumnya. Nah, terus general finding-nya apa? Temuan umumnya itu apa? Kita mau ngapain seperti itu di artikel itu. Nah, itu langsung dimasukkan aja. Nah, itu. Terus yang kedua adalah main body-nya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa di main body ini berbeda ya. Kalau sistematik itu memang punya protokolnya. Dia punya Prisma namanya. Di meta analisis juga pakai Prisma atau yang serupa untuk beberapa evidence base gitu. Tapi kalau di literatur dia tidak punya bagan khusus yang harus diisi. Nah, seperti itu. Jadi inilah mengapa literatur itu tidak dikatakan dengan penelitian yang sangat tinggi hierarkinya, karena memang bisa terjadi bias-bias atau faktor-faktor perancunya itu belum bisa dikontrol seperti itu. Nah, jadi makanya untuk di literatur itu tidak bisa menjawab bahwa memang penelitian ini sudah sesuai di seluruh negara. Itu tidak bisa dijadikan seperti itu. Karena kita butuh satu bukti yang lebih kuat lagi, yaitu kita sintesis atau kita buat lagi di meta analisis seperti itu. Nah, jadi kalau di meta analisis, nah itu nanti baru bisa kita menyimpulkan bahwa ternyata risiko secara umum di seluruh dunia hanya 3 kali seperti itu. Untuk orang yang pendidikan rendah terkena COVID-19 contoh seperti itu. Nah, kalau di literatur kita tidak bisa seperti itu. Nah, tapi kalau mau bertanya, Kak, gimana ya susunan literaturnya nanti dalam penulisan seperti yang dicontohkan ini. Jadi poin A ada introduction, lalu poin B itu dimasukkan aja langsung apa aja untuk main body-nya tadi tentang kronologis dari metode kita itu bagaimana, terus tentang conclusion-nya apa. Nah, itu dimasukkan aja. Nah, lalu biasanya yang conclusion in tadi itu yang dikatakan oleh saya tadi, ada yang biasanya nyebutnya discussion, ada yang langsung conclusion, itu ya tergantung dari pemahaman kita saja atau tergantung dari guideline atau panduannya seperti itu. Jadi memang panduannya, berarti Kak panduannya beda-beda ya Kak? Panduan literatur juga beda-beda. Jadi bisa aja di Thomson bilangnya conclusion, tapi di beberapa database seperti Cochrane atau lainnya, itu bisa aja mereka nyebutnya discussion. Nah, jadi untuk panduan itu memang biasanya bahasanya beda, tapi secara umum konsepnya hampir sama seperti itu. Lalu yang keempat, referensinya jangan lupa. Nah, untuk referensi di literatur kalau bisa jangan menggunakan buku, tapi gunakanlah jurnal. Nah, jurnal pun kalau bisa maksimal 10 tahun terakhir. Dan dalam proporsi pembuatan skripsi, seharusnya jurnal itu sudah mencapai 80% cakupannya. Dan buku ataupun bahan publikasi yang cetak lainnya, nah itu hanya 20% saja, maksimal seperti itu. Nah, jadi saya rasa teman-teman di sini nanti setelah mengikuti materi hari 1, 2, hingga ke-7 nanti, teman-teman sudah bisa nih menghasilkan satu tulisan gitu. Jadi kalau mau skripsi, Bu, saya mau skripsi nih tentang systematic review atau literature review, seperti itu. Nah, jadi nanti ini bisa, semoga aja Bapak Ibunya berkenan gitu. Saya rasa tidak masalah dilakukan juga kalau memang Bapak Ibunya menyetujui dosennya nanti ya, kita bisa diskusi lagi. Nah, lalu ada poin keempat tadi referensi saya sampaikan, 80% jurnal, 20% adalah dari buku ataupun referensi lainnya cetak yang artinya di sini kenapa ya Kak buku cuma 20 gitu. Iya, karena buku itu kan punya jeda waktu tertentu dan buku kan tidak di upgrade sebagaimana jurnal bisa di-upgrade lagi bulan depan bisa. Kalau buku kan kita memang ada yang sampai 1980, kadang masih dipakai, 1970, kadang masih dipakai, padahal sekarang udah 2020, udah 30 tahun yang lalu. Nah, seharusnya kan itu tidak perlu digunakan lagi. Karena apa? Karena ilmu kan juga berkembang. Pendapat ahli, pengetahuan kita juga sudah berkembang. Dan teknologi IT juga sudah berkembang. Jadi mungkin di sini perlu penyesuaian informasi lagi. Jadi kenapa referensi yang cetak seperti itu memang takarannya lebih sedikit dibandingkan seperti referensi yang publish secara online atau digital seperti itu. Nah, boleh di next lagi Kak Zalfan. Di sini saya hanya memberikan sedikit contoh aja. Nanti ketika sudah membuat literatur review, teman-teman pasti akan ditanya tentang referensinya. Nah, teman-teman jangan bingung seandainya ada Bapak Ibu dosen atau temannya yang bilang saya pakai referensinya apa style gitu. Saya pakai Harvard, kan keren-keren ya namanya. Ada American, ada Harvard, keren-keren sekali. Entah, tapi bentuknya seperti apa. Nah, sebenarnya untuk referensi ini teman-teman itu tidak usah susah membuat manual, diketik dulu dengan biasanya ingat tuh rumusnya. Jadi kalau ada yang les di Ganesha Operation ya dulu, kalau saya itu di GO pasti tuh ada ini, ada apa?
ada king-nya gitu. Jadi ada kata kuncinya gitu. Jadi itu kayak apa ya dulu saya lupa juga tahu tempe atau apa gitu. Keywordnya seperti itu. Intinya ada nama, tahun, lalu ada judul, kayak itu ada tempat dan ada si penerbit. Nah, itu tuh tahu tempe itu dulu. Kalau di GO seperti itu. Hafalin terus kayak gitu kan. Nah, padahal kalau di aplikasi untuk daftar referensi seperti di Mendeley contohnya, nah teman-teman bisa langsung satu kali klik aja seperti itu. Nanti buka aja di Word, lalu diklik aja mau stylenya apa. Bisa bisa dari apa style atau bisa dari Harvard style, itu tinggal dipilih aja. Nah, cuman teman-teman, ketika teman-teman sudah membuat referensi nih, nah tapi di referensi itu kan biasanya ada titik-titik tuh. Nah, untuk yang referensi sebenarnya kalau di publikasi jurnal itu kita tidak bisa langsung membuat referensi itu sesuai dengan aplikasi terbitkan. Tapi kita harus direvisi lagi atau kita perbaiki lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti di Harvard Style. Di Harvard Style ini teman-teman bisa lihat. Nah, ketika di Mendeley itu tuh tampilannya tuh seperti di atas nih nanti ada titik-titik gitu. Jadi bird, koma, k, titik, dan ada tanda dan ini lagi. Dan apa itu bukan emoticon ya? Apa itu namanya? Nah, ada simbol dan. Itu di dalam penelitian ilmiah itu tidak boleh, teman-teman. Jadi dan seperti itu itu harus disingkirkan. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, jadi itu harus disingkirkan, dibuang. Dan di dalam artikel dan tanda simbol itu tidak boleh. Jadi seumpama namanya ini karangan dari Ani dan Budi contoh. Jadi Ani, simbol dan Budi. Itu tidak boleh. 2010 seandainya. Tapi harus diedit lagi teman-teman. Harus diedit. Jadi Ani dan Budi, 2010. Nah, itu baru benar. Jadi untuk di Mendeley atau di aplikasi dari untuk daftar referensi itu juga harus diperbaiki. Nah, mungkin nanti atau pembicara selanjutnya bisa menjelaskan tentang penggunaan Mendeley dan revisi Mendeley seperti itu ya. Nah, jadi ini saya mau berikan contoh sama teman-teman aja gitu, bahwa nanti di Mendeley ini bisa membantu pekerjaan kita dalam mencari artikel seperti itu. Dengan menggunakan keyword yang tadi, ada 2 keyword yang sudah kita sharing malam ini, semoga nanti bermanfaat dan teman-teman bisa coba gitu. Kalau seandainya tanda petik di depan nggak berhasil, coba tanda petik di judul yang di belakang, atau coba tanda petik yang di depan. Nah, seperti itu aja teman-teman. Nah, selebihnya mungkin Ananda atau Kak Zulfan bisa share lagi untuk slide selanjutnya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk menulis acuan daftar pustaka, ini kan ada Mendeley, ada juga EndNote, ada lagi Zotero ya namanya. Nah, tapi saya tidak pernah pakai sih kalau Zotero, saya pakainya Mendeley. Nah, di Mendeley itu teman-teman banyak sekali pilihan-pilihan atau style untuk penulisan. Ada apa? Ada Chicago, ada Ghost, ada Harvard. Tapi yang paling sering itu biasanya dalam penelitian jurnal ataupun yang kita gunakan itu adalah Harvard. Biasanya kita menggunakan Harvard seperti itu. Ada Turabian dan banyak lagi lainnya. Nanti itu bisa dikondisikan aja. Tidak perlu susah sebenarnya, tinggal di blok judulnya, submit. Tinggal diklik aja di Word, pasti keluar. Jadi teman-teman tidak usah dipikir lagi, ini keywordnya apa ya, kemarin apa nih, namanya apa, waktu SMA apa, seperti itu. Itu tidak perlu lagi, karena sekarang udah sistem digital, teman-teman bisa belajar secara otomatis dan cepat, tepat tentunya seperti itu. Baiklah, Zalfan, mungkin bisa di next lagi. Oh ya, di next sudah selesai ya. Ya, baiklah, ini saya sengaja menampilkan nih peta Indonesia karena saya yakin yang hadir di inspirasi malam ini tidak hanya dari Sumatera aja, tidak hanya dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tapi juga seluruh Indonesia. Jadi semuanya satu bergabung di sini untuk diskusi tentang upgrade ilmu yang lebih baik seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja untuk bukan materi juga sih, hanya sharing aja kalau saya. Jadi hanya sharing seperti itu, dan saya rasa juga teman-teman sudah lebih tahu daripada saya. Jadi saya di sini cuma membantu kita diskusi saja seperti itu. Nah, jadi kita bisa sharing di sini dan selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Karlinda. Alhamdulillah, malam ini saya jadi belajar banyak banget nih Kak, jujur banget soalnya sebelumnya kalau disuruh bikin paper atau resume atau bikin jurnal itu belum ada bayangan gimana, jadi bikinnya itu sembarangan Kak. Malam ini saya jadi, oh ternyata gitu ya cara bikinnya gitu. Baik, tapi
kalau misalkan ya saya ini review literatur ini juga digunakan untuk bikin paper kan ya Kak? Paper terus misalkan saya lagi ikut lomba bikin paper gitu. Saya bisa pakai dari berbagai macam apa namanya referensi jurnal yang saya cari, terus saya apa namanya saya baca abstraknya, lalu saya combine dan saya susun paper yang baru gitu ya Kak, meta analisis itu. Kalau ini, jadi di sini fokusnya itu adalah kalau di review harus dibedakan dulu. Jadi kalau kita lihat ya di review itu banyak sekali teman-teman. Teman-teman itu bisa nanti juga buka open gitu di Google, cari aja. Itu banyak sekali, ada yang namanya mapping review. Nah, kalau mapping review itu dia cuma mau memetakan apa ya? Memetakan penelitian-penelitian aja. Jadi dipetain gitu, dibagi-bagi gitu. Cuma gitu. Nah, lalu biasanya untuk mapping review itu adalah penelitian yang cakupannya luas. Lalu ada scoping review. Nah, scoping review itu hampir sama seperti systematic review. Akan tetapi systematic review itu langkahnya lebih detail dibandingkan scoping review. Dan kenapa scoping review tentunya lebih baik dibandingkan literatur review? Kenapa? Karena di scoping review dan juga di systematic review mereka menggunakan protokol yang namanya Prisma. Mungkin nanti si Zalvan bisa buka ya, Zalvan ya, untuk Prisma protokol ya, nanti dibuka aja. Nah itu, jadi itu bedanya. Nah, beda dengan meta analisis. Meta analisis itu adalah jenjang penelitian yang paling tinggi. Jadi meta analisis itu bisa mengcombine hasil dari seluruh artikel, biasanya sih lebih kuantitatif. Nah ini ya bedanya lagi. Kalau literatur, scoping review, naratif review, atau mapping review itu sifatnya kualitatif atau cukup gambaran deskriptif aja. Tapi kalau meta analisis itu hasilnya kuantitatif atau hitungan. Nah biasanya nanti nilai yang dimasukkan itu ada aplikasi untuk menganalisis itu, namanya review manager. Nah jadi aplikasi itu nanti bisa menganalisis hasil dari seluruh artikel di seluruh dunia. Nanti dia punya satu hasil khusus, dan satu hasil khusus itu bisa digunakan untuk menginterpretasi kepada seluruh dunia seperti itu. Tapi kalau dia sudah mencakup seluruh benua artikelnya. Tapi kalau artikelnya cuma dari satu benua, ya tidak bisa di seluruh dunia diimplementasikan, tapi hanya di Asia, contoh seperti itu. Itu bedanya. Jadi bedakan dulu gitu karakteristiknya. Kalau literatur, anggap aja literatur berarti membaca. Oh berarti ini cuma menjawab aja ringkasan, summarize, itu aja keywordnya itu. Nanti dulu deh mapping, scoping, nanti dulu literatur aja dulu gitu. Nah itu. Terus kalau systematic review, oh nama juga sistematik, berarti dia punya runtutan-runtutan. Nah sistematis kan runtutan ya, dia punya langkah-langkah runtut gitu. Nah anggap aja itu bedanya. Kalau literatur dia nggak punya runtutan itu, dia cuman yaudah kita baca introduction-nya apa, metodologinya apa, main body-nya apa, lalu conclusion. Cuma gitu aja. Makanya untuk literatur review itu biasanya kalau di jurnal luar itu kan biasa 3 kolom ya. 3 kolom tuh tulisannya. Kalau 3 kolom itu paling cuma 2 artikel. Atau 3 artikel paling banyak. Seperti itu. Beda lagi dengan meta-analisis. Kalau meta-analisis itu udah beda lagi. Karena mereka mensintesis atau membuat satu penelitian yang baru dengan hasil yang baru. Jadi kalau umpama rata-rata risiko penelitiannya orang-orang bilang 3. Tapi kalau digabungkan ketika di meta analisis itu bisa jadi lebih dari 3 atau kecil dari 3. Seperti itu. Itu bedanya. Nah, nanti sebenarnya kalau banyak yang bilang, tapi Kak meta analisis tuh keberatan Kak untuk S1. Kalau saya pribadi tidak ya. Sebenarnya itu bukan masalah keberatannya, tapi mungkin materinya baru diberikan ketika kita sudah tambah lanjut lagi gitu sekolahnya, gitu aja bedanya. Tapi kalau dibilang teman-teman bisa ya enggak ya Kak, kalau saya coba bisa kalau mau coba. Tapi memang panduannya belum ada ya di YouTube untuk yang meta analisis. Karena memang itu tadi, karena untuk di Indonesia meta analisis itu masih sedikit sekali gitu. Oke, Kak. Ya, mungkin teman-teman yang dari tadi nyimak yang lagi dalam proses menyusun skripsi, banyak banget pertanyaan. Mungkin ya ada. Ini udah ada 1 Kak di kolom chat. Saya bacakan aja. Kak izin bertanya, apakah operator and dan or bisa digunakan juga untuk bahasa Indonesia? Bisa.
Bisa. Oke, sudah terjawab ya teman. Ya. Namanya siapa? Muhammad Tegar Firmansyah. Oke, Oke. selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, bisa open mic langsung dan bertanya langsung pada Kak Karlinda. Dipersilahkan. Hah? Anunya inspirasi malam Kak Ya, di Google Meet. gimana Kak Sri Wahyuni? Baik, karena belum ada, saya bacakan yang di kolom komentar dulu aja ya Kak ya. Dari Nadia Prasiska. Assalamualaikum Kak Linda, apakah penggunaan N operator dengan OR operator saat digunakan itu berbeda fungsinya atau sama saja untuk hasil dari keywordnya Kak? Iya, benar. Tadi pertanyaan Tegar itu udah bagus sekali. Cuman memang harus disesuaikan bahasanya ya. Jadi kalau bahasanya Indonesia berarti penggunaan NOR-nya harus bahasa Indonesia. Karena kalau tidak melenceng gitu. Tapi kalau sudah bahasa Inggris, bahasa Inggris. Tapi tidak harus bahasa Inggris ya sebenarnya. Seperti bahasa Indonesia bisa, tapi tadi harus dirubah juga bahasanya. Jadi jangan soal pendidikan or COVID-19. Agak kurang matching seperti itu. Jadi harus pendidikan atau COVID-19. Nah, pakai tanda ketik. Ini saya sudah coba juga. Kalau nanti si Tegar mau coba, nanti juga bisa. Gitu. Nanti bisa kita coba cek lagi gitu ya. Terus untuk untuk Nadia ya tadi ya. Nah, jadi pertanyaan Tegar tuh udah bagus sekali ditambah dengan Nadia. Nah, pertanyaan Nadia ini sudah menegaskan sekali bahwa sebenarnya ini poin penting juga ya untuk NOR tadi. Memang tidak saya sampaikan juga. Untuk penggunaan NOR itu mereka memiliki fungsi yang berbeda. Nah, itu ya Nat. Jadi pertanyaan Nadia ini benar-benar terima kasih juga karena sudah menanyakan ini, pertanyaan luar biasa. Jadi memang N dan OR ini fungsinya beda. Kenapa? Kalau kita menggunakan N, jadi artikel yang muncul itu adalah artikel harus ada dua variabel yang saya sebutkan. Jadi tadi contoh, kalau saya menggunakan kata N, jadi di pendidikan N COVID-19 contoh. Nah, artikel yang terbit itu nanti artikel yang membahas tentang pendidikan dan COVID-19. Dua variabel ini harus ada. Tapi, kalau saya menggunakan OR, maka nanti yang muncul itu hanyalah fokus kepada yang ada kata-kata tulisan education atau COVID-19 saja, seperti itu. Nah, itu bedanya, Nat. Jadi fungsinya memang berbeda, tapi bagusnya pakai N atau OR, Kak ya. Keduanya sama-sama bagus, tidak ada masalah perbagusan di sini, tapi mungkin ke tips triknya aja. Kalau pakai N-nya lebih sedikit, pakai N aja, dapat artikelnya. Tapi kalau dapat artikelnya pakai OR yang lebih sedikit, pakai OR aja gitu. Jadi memang untuk dua fungsi N dan OR ini beda, Nat. Jadi terima kasih ya Nadia, pertanyaannya luar biasa sekali. Keren. Ya, si Tegar juga. Makasih. Ya, gitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Kanadia. Lalu di antara Google Scholar, Mendeley, dan Scopus, kira-kira kelebihan dan kekurangan serta paling rekomendasi sebagai daftar referensi yang mana, Kak? Untuk data referensi. Tunggu. Data referensi. Sumber referensi mungkin ya? Iya, daftar referensi. Iya, mungkin sumber referensi, Kak. Kalau Mendeley itu aplikasi untuk membuat referensi. Tapi kalau untuk mencari artikel itu dari yang disebutin Nadia itu hanya Scopus dan Google Scholar. Nah, kalau mana yang terbaik, seluruhnya itu terbaik. Jadi tidak ada yang oh kalau pakai Google Scholar lebih jelek dibandingkan Scopus contoh. Nggak ada seperti itu. Cuman mungkin cakupannya aja. Kalau di Google Scholar itu kan umum, biasanya itu pasti seluruh artikel itu pasti masuk ke Scholar. Jadi Scholar itu tempatnya gitu. Nah, cuman ada beberapa artikel yang memiliki kualitas yang mungkin sudah diindexing seperti itu dan tinggi seperti Scopus atau Thomson. Ya dulu Thomson ya, sekarang udah Web of Science itu kan udah tinggi tuh. Nah, jadi semakin bagus nama database-nya, maka semakin bagus juga isi dari jurnalnya. Walaupun mungkin sama aja Kak, di Scholar juga ada judulnya iya, tapi mungkin penilaian dan bias dari publikasinya pasti lebih baik yang ada
di jurnal yang tingkatnya lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau saran saya kalau bisa ngambil di jurnal Scopus, Scopus seperti itu. Nah, tapi bukan berarti jurnal Scopus itu nanti harus mutlak Scopus, tidak juga, bisa dari mana aja. Tapi kalau memang mencari bahan itu bagusnya dari database yang memiliki tingkatan tertinggi. Seperti itu ya Nadia. Terima kasih. Ya, moderator. Baik, semoga penjelasan dari Kak Karlinda menjawab pertanyaan Kak Nadia ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Nur Khafifah Saadiyah. Kak, saya izin bertanya, maaf melalui chat karena ya nggak apa-apa. Kak, kalau kita menggunakan Mendeley sebagai daftar referensi otomatis, misal saya menggunakan apa style, ketika saya sudah menerapkannya dan ketika dicek plagiarisme itu menjadi totally plagiarism di bagian referensi itu karena mungkin sudah banyak yang sebelumnya menggunakan sumber itu dalam artikelnya. Pertanyaan saya, apakah memang kalau cek artikel penelitian itu bagian referensinya tidak perlu dicek plagiarisme? Iya, baiklah. Tadi pertanyaan dari Nur, dari teman Nur. Nah, jadi untuk referensi seperti ini ada kalau saya uh, waktu sekolah di S1 kemarin. Jadi waktu di S1 kemarin, saya semuanya harus masuk. Jadi referensi-referensi juga harus tuh dimasukin. Gitu. Tapi kalau ada beberapa juga itu tidak perlu masukin referensi. Jadi cuma batas sampai ke kesimpulan aja. Nah, jadi memang untuk daftar itu ada yang memasukkan, ada yang tidak seperti itu. Cuman kalau saya pribadi memang menyarankan untuk seluruhnya dimasukin. Karena apa? Karena referensi itu juga ya memang ya satu poin yang itu tadi yang dikatakan sama seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama kemarin kalau tidak salah Kak Citra. Lalu ada juga di sebelum-sebelumnya nanti ada juga KSC seperti itu ya. Mungkin bisa menambahkan bahwa walaupun kebanyakan kasus itu seperti ini. Jadi dia itu ada yang ditulis gitu. Namanya ada seumpama Nur 2010 di bahan atau diisi paper. Tapi di referensinya nggak ada Nur. Nah, itu kan juga bisa plagiarism. Nah, yang pastinya teman-teman harus bisa membedakan plagiarism dan similarity. Itu berbeda teman-teman. Jadi konsep similarity itu berbeda dari plagiarism gitu. Jadi tidak sama. Nah, itu harus difokuskan dulu, harus diberitahukan dulu batasan. Oh, kalau ini cuma similarity, oh kalau ini cuma plagiarism. Artinya kalau similarity itu kita harus mengupgrade lagi kosakatanya. Tapi kalau plagiarism itu kita benar-benar mencontek, menjiplak dan kita ambil lalu kita akui, ini punya saya loh, ini pendapat saya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau persamaan itu seumpama menurut saya contohnya contohnya seperti Maaf kepada teman-teman lainnya yang belum di mute, tolong di mute dulu ya. Jadi contohnya seperti ini deh. Menurut saya seumpama seseorang dikatakan COVID-19 jika seandainya gitu. Nah, lalu ada penelitian orang menyatakan itu sudah ada dari zaman dulu. Terus kita tidak sebutkan. Nah, dan lalu kita langsung bilang, ini penelitian saya terbaru loh Pak, baru saya aja mengatakan ini, seperti itu. Nah, itu plagiarism namanya. Tapi kalau seandainya COVID-19 adalah ABC, sama. Lalu kita masukkan di situ mama berdasarkan ininya dari peneliti kedua atau orang yang juga mensitasi dari yang pertama, tulisan yang pertama, tapi kita tidak masukkan nih nama yang pertama. Yang seharusnya itu mungkin Diha yang buat. Nah, tapi kita cuma buatnya Nur gitu, Nur 2020 gitu. Tapi itu sebenarnya sudah pernah disampaikan Diha tahun 2005 contoh. Nah, tapi Nur seumpama bacanya Zalfan yang buat tahun 2008. Padahal Ziha juga sudah pernah buat. Nah, itu harus dimasukkan. Jadi nama Zalfan, nama Diha, nama Nur seandainya yang punya teori itu harus dimasukkan ketiga-tiganya. Itu tadi yang dikatakan untuk similarity. Tapi kalau plagiarism itu benar-benar menjiplak seperti itu. Kalau makanya ketika teman-teman cek nih artikelnya, itu kan tulisannya similarity. Itu kan tulisan similarity. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda teman-teman untuk similarity dan plagiarism. Mungkin nanti di next materi bisa ditambah KSI juga ya, karena kan KSI ini udah
jagonya ya dalam persamaan dan plagiarism gitu. Itu bedanya. Terus tadi apa lagi ya yang ditanyain Nur? Apa ya tadi Diha ya? Tambah lagi. Sebentar, Kak. Mm-mm. Tadi Tadi tentang plagiarisme. Oh, yang ini oh apa ya, style, Kak? apa style? Oh ya. Nah, apa style itu? Nah, itu tadi yang saya sampaikan Nur. Bisa jadi ketika Nur nyebutin seumpama, tapi Kak udah Nur masukin loh nama penulis yang Nur ambil itu. Nah, bisa jadi Nur kata-kata yang sama itu sebenarnya dari penulis yang Nur ambil, penulis itu juga ngambil dari penulis lain. Nah, gitu loh. Jadi itu mungkin yang bisa meningkatkan plagiarism. Jadi ketika memang ada teori yang dikatakan di artikel itu, kita harus cek lagi, ini benar nggak sih milik artikel dia atau ada penulis utama yang sebenarnya. Kalau ada, kita masukkan nama penulis utama. Jadi bukan nama penulis yang kita sadur yang kedua ini gitu. Jadi harus masukkan nama penulis pertama, lalu diperjelas untuk penulis keduanya. Nanti di bahan isi dimasukkan selama Nur dalam DIHA 2005. Contohnya tadi seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu kejadian kasusnya gitu. Biasanya gitu. Kadang kita tuh udah yakin gitu. Ini pasti pertama nih. Kan saya dapatnya dari sini. Ternyata dari penulis ini juga ngambilnya dari penulis utama gitu. Tapi mungkin tidak disebutkan atau lupa menyebutkan atau mungkin tidak secara jelas disebutkan tapi implikatif. Nah, seperti itu biasanya seperti itu. Bisa jadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Fira Fajriyah A. Assalamualaikum Kak Linda, mau tanya bagaimana cara membuat abstrak yang baik dan benar? Ya, Waalaikumsalam Vira. Ya, baiklah, terima kasih Diha. Terus pertanyaannya juga ya Vira ya. Nah, pertanyaannya Vira juga bagus sekali. Jadi Kak, gimana ya Kak membuat abstrak yang baik dan benar? Secara umum, abstrak itu sejauh ini ya kalau di artikel atau paper ilmiah penelitian gitu, yang penting abstrak itu ditulis dulu judulnya. Setelah tulis judul, masukkan nama pembuat dengan biasanya menggunakan nomor ataupun style yang dibuat di panduan sesuai dengan permintaan. Lalu jangan lupa untuk di bawah nama kita itu dimasukkan alamat instansi atau institusi kita. Jadi seandainya tadi Pina ya, Hajar. Vira, Kak. Oh, Vira. Nah, jadi contoh, Vira ingin membuat antara hubungan pendidikan terhadap kejadian COVID-19, seumpama. Nah, jadi sudah di judul itu dimasukkan, ditulis lagi di bawahnya. Vira, asal instansinya dimasukin, seumpama dari universitas apa, koma, universitasnya berada di wilayah mana. Seumpama Jawa Barat, contoh, Jawa Barat, koma, Indonesia. Itu harus dimasukkan. Jadi jangan lupa untuk memasukkan nama dari provinsi dan juga nama dari negaranya. Nah, itu terkadang yang membuat udah cukup aja lah nama terus alamat instansinya udah selama Universitas Sriwijaya. Tapi orang tidak tahu kalau orang luar yang baca Universitas Sriwijaya itu di mana ya gitu. Di Palembang, contoh Sumatera Selatan gitu. Tapi kalau orang luar negeri nggak tahu tuh Sumatera Selatan di mana ya gitu kan. Indonesia. Jadi kita buat aja. Jadi dibuat dari Indonesia seperti itu. Nah, jadi dimasukin jadi tadi judulnya hubungan pendidikan dan COVID-19, lalu ditulis Vira, lalu dimasukkan instansinya tadi Universitas Malaysia contoh gitu. Malaysia gitu. Jadi dari negara Malaysia di Malaysia juga gitu. Contohnya seperti itu. Nah, setelah selesai di bawah nama tadi dikasih rangka spasi. Biasanya sih kalau abstrak hanya spasi 1. Dan kebanyakan abstrak itu tidak lebih dari 350 kata. Atau 300 kata. Kalau di jurnal itu biasanya 300 kata kalau kami pakai. Jadi cuma 300 kata atau 350. Spasinya 1, ukuran hurufnya 10. Nah, apa aja yang harus ada masuk di abstrak? Tadi yang pertama judul, setelah judul adalah nama autor dan juga instansi lengkap. Setelah itu masuk ditulis kata-kata abstrak. Nah, setelah abstrak ditulis, di spasi 1 masukkan latar belakang atau background penelitian. Sudah masukkan background penelitian. Nah, untuk background penelitian itu nggak perlu panjang-panjang. Cukup 2-3 kalimat aja. Gitu. Jadi masukkan yang penting. Nah, kebanyakan kita itu masukin penelitian ini bla 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 panjang sekali sampai 1 paragraf. Itu tidak perlu dibuat seperti itu. Jadi background itu cukup 2-3 kalimat, yang mana kalimat terakhir dari background itu adalah apa tujuan dari penelitian kita. Jadi contoh
tadi kita apa ya? Tadi kita tentang pendidikan dan COVID-19. Ini contoh ya teman-teman. Jadi di background-nya itu seumpama pendidikan sangat penting dalam menentukan terjadi COVID-19 karena pendidikan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti, contoh, dan di berbagai dunia, contoh seperti itu. Nah, oleh karena itu biasanya banyak nih dipakai oleh ada yang pakai oleh karena itu atau langsung saja titik. Tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan kejadian COVID-19. Cukup batas itu aja. Jadi nggak usah lagi dijelasin COVID-19 adalah, aduh, itu nanti aja adalah terbelakang. Untuk abstrak kan ringkasan, jadi itu nggak usah dimasukin. Nah itu ya, aduh siapa tadi namanya lagi? Vira. Nah itu Vira. Jadi masukin dulu abstrak. Abstrak udah selesai 2-3 kalimat. Kalimat terakhir adalah tujuan penelitiannya disebutin. Nah lalu setelah latar belakang atau background, masukkan lagi metodenya apa atau metodologinya apa. Nah, masukin. Jadi tulis, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, contoh, dengan menggunakan penelitian analisis kualitatif bla 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 bla, seperti itu. Nah, dengan responden sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 bla 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 bla, selama 4 siswa, 4 ibu, seperti itu contohnya. Nah, udah batas itu aja. Singkat, padat, jelas. Jadi tidak usah panjang bertele-tele, itu nggak usah. Nah, setelah sudah dari metodologi, baru langsung masuk ke biasanya ada yang namanya tuh result atau conclusion, biasanya seperti itu. Nah, result itu bedakan dengan conclusion. Nah, jadi tadi sudah ya, latar belakang sudah, metodologi sudah, ini resultnya, hasil. Nah, hasil penelitian itu biasanya yang berisi angka-angka. Jadi contoh nih, kalau kita analisis kuantitatif itu lebih ketara ya kalau result atau hasil. Jadi hasilnya gini, setelah dilakukan jadi nggak usah dipakai langsung setelah dilakukan analisis. Jadi gini aja langsung penelitian, bukan penelitian, tadi apa ya? Oh, pendidikan terendah dapat meningkatkan kejadian COVID-19 sebesar 7 kali, contoh. Nah, masukkan nilai statistiknya selama menggunakan nilai odds ratio. Odds ratio sama dengan titik koma, v-value-nya dimasukin kalau statistik, jadi ada nilai OR namanya, lalu titik koma, masukin v-value, titik koma, masukkan nilai standar batas confident interval namanya. Nah, itu kalau di kuantitatif. Nah, itu yang namanya hasil. Tapi kalau yang conclusion itu cukup kita nyebutin aja. Ada hubungan antara pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan kejadian COVID-19. Itu sudah batas itu aja. Nah, kadang kita itu kebanyakan hasil result itu kita gabung sama conclusion. Jadi kita buatnya sama. Jadi udah terbit angka lagi. Atau ketika deskriptif kualitatif sudah disebutkan di resultnya sama, hasil yang di konklusinya juga sama. Nah, jadi kita harus lebih memfokuskan lagi antara result dan conclusion. Nah, jadi tadi judul sudah, namanya Vira sudah, abstraknya sudah, terus latar belakang sudah, metodologi sudah, result sudah, conclusion sudah. Satu lagi adalah alamat korespondensi. Nah, itu di bawah tulisan conclusion. Jadi di spasi 1 ada alamat respondensi. Nah, itu harus menyertakan nama. Setelah nama, itu masukkan asal instansi atau alamat tempat tinggal. Biasanya sih universitas seperti itu, masukkan. Nah, jangan lupa untuk memasukkan secara lengkap. Jadi kalau ada kilometernya dimasukin kilometer, ada kecamatan, ada kabupaten, lalu provinsinya dimasukin, dan juga kode posnya jangan lupa, serta alamat email dan nomor handphone. Seperti itu. Kalau membuat abstrak di sejauh ini seperti itu. Kalau untuk yang ini ya, untuk yang bisa dipublish ya. Nah, dan saya rasa kalau Vira nanti bisa membuat abstrak seperti itu dan kebetulan masuk ke dalam ranah kesehatan, saya yakin abstraknya bisa langsung tembus tuh di International Conference Public Health yang ke-7 di Solo. Karena kebetulan saya juga di situ. Nah, nanti si Vira bisa tuh. Gitu. Baik. Ya. Seperti itu. Makasih Dia. Iya, Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Vira. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Cahyonugroho. Izin bertanya, Kak, saya Cahyonugroho dari Lampung. Skripsi saya di literatur review memakai artikel dalam jurnal dan tidak ada dari buku. Karena buku di perpustakaan kampus sudah lewat dari 10 tahun. Kira-kira berpengaruh nggak ya, Kak, di dalam
plagiarisme nanti, dan ada tips dan trik nggak Kak untuk penulisan literatur review agar tidak terkena banyak plagiarisme? Terima kasih Kak. Kak Linda, maaf belum di unmute ya? Hah? Iya, sudah Kak. Udah, iya. Ya, tadi Cahyo ya, Diha ya? Cahyo ya, Deh? Iya Kak, iya. Oh ya, ya baik. Makasih Cahyo atas pertanyaannya, juga bagus sekali. Nah, jadi memang literatur review itu kita tidak menyarankan lihatnya dari buku atau jurnal yang sudah dicetak gitu. Harus sebaiknya itu ya memang dipublishnya digital. Kenapa? Karena nanti ini akan bisa melihat dan meng-cross check apakah ini penelitiannya sudah ada sebelumnya atau belum gitu. Nah, jadi kalau di Mendeley nanti kita bisa melihat duplikasi atau penelitian yang duplicate. Nah, jadi kita bisa langsung buang tuh ketika duplikasi, oh sama. Jadi ketika kita dapat jurnal artikel 10.000, ternyata sama kita gabung nih Scholar 10.000, PubMed 10.000 contoh, kan 20.000. Ternyata ada bahan yang sudah PubMed, sudah ada dipublish di PubMed, itu juga ada di Scholar. Kan duplikat tuh. Nah, kalau di Mendeley itu bisa dilihat artikelnya berapa banyak. Nah, itu kelebihannya kenapa saya memang menekankan teman-teman untuk pakai, karena saya tahunya Mendeley, jadi saya sampainya Mendeley gitu. Kalau di Mendeley itu bisa dilihat tuh duplikasinya berapa, itu bisa. Jadi nanti langsung buang artikel yang duplikat itu buang. Jadi kalau seandainya total 20.000, seumpama ada yang duplikat 5.000, ya lumayan ya 15.000 gitu tinggal gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya tidak akan mempengaruhi ya Cahyo, karena memang ya artikel kalau di systematic review dan meta mungkin mempengaruhi. Karena apa? Karena itu ada yang namanya publikasi yang tidak terdeteksi atau namanya publikasi, aduh saya lupa apa namanya ya, tapi istilahnya itu adalah dia itu sudah dipublis, sudah dibuat tapi tidak terdeteksi gitu. Bisa jadi itu tadi karena cuma di buku atau karena dulu seperti tesis atau skripsi kan cuma dicetak aja tapi kan tidak dipublish, seperti itu contohnya. Nah, itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau di literatur, karena ini sifatnya adalah untuk menjawab satu pertanyaan juga, jadi memang harus lebih cekatan aja dalam mencari jurnal menggunakan tips trik tadi. Dan juga ingat kalau bisa artikelnya didapatkan dari 3 sampai 4 benua. Kalau jumlahnya minimal berapa? Kalau untuk artikel saya tidak menyarankan minimal berapa gitu, sedapatnya dan sesuai dengan artikel teman-teman aja gitu. Tapi harus menyertakan dari kalau bisa 4 benua, 4 database, lalu menggunakan trik yang tadi itu mencarinya seperti itu. Seperti itu sih. Tapi kalau saya sarannya, tapi kalau di sistematik bisa jadi nanti hasilnya ada yang namanya plagiarism. Karena apa? Karena dia tuh udah ada gitu. Tapi mungkin karena tadi tidak terpublish jadi tidak tahu gitu hasilnya seperti itu. Nah, untuk tips triknya dalam membuat literatur review, perhatikan tulisan, terus juga perhatikan poin-poin yang harus dimasukkan. Itu saja sih. Selebihnya kondisional aja. Saya rasa bisa. Terima kasih, Diha. Baik, terima kasih Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena kita keterbatasan waktu. Dari Kak Nurul Ainun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi gini Kak, saya sering nyari jurnal yang keluaran tahun 2017 ke atas, tapi yang muncul itu sangat sedikit. Ada nggak Kak tips nyari jurnal yang keluaran terbaru? Oh ya, baik. Nah, ini dari Nurul. Nah, Nurul ini juga pertanyaan sangat bagus sekali dia. Nah, biasanya coba nanti teman-teman buka, ini khususnya kalau di PubMed ya, contoh kalau di PubMed itu. Nah, jadi dia tuh ada rentang waktu dia. Jadi teman-teman mau cari di Scholar kayak juga ada deh. Nah, jadi nanti pakai rentang waktu aja. Jadi kalau seumpama saya tuh sebenarnya mau tahun 2017 Kak gitu, tapi kok dikit. Cari aja kalau ada yang terbaru 2020 buat aja 2017 sampai 2020. Nah, itu nanti pasti ketemu hasilnya gitu aja. Jadi kalau jangan terpatok pada tahun 2017. Tapi kalau hanya tahun 2017 saja, contohnya saya pokoknya mau analisis Kak, tapi tahun 2017 saja contoh. Kayak kalau artikelnya sedikit, ya nanti bisa didiskusikan lagi sama pembimbingnya gitu. Bu, ini artikelnya sedikit. Apakah, nah tips triknya adalah hanya ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalau memang mau 2017, ya siap-siap saja artikelnya memang sedikit atau yang terpublikasi tidak terlalu banyak. Tapi ada pilihan kedua, kalau memang mau tetap yang sama, dengan memasukkan tahunnya sama, rentangnya kita besarkan, kita panjangkan. Jadi kalau cuma tahun 2017 tadi, seumpama 2017 sampai 2020.
Nah, seandainya Kak udah dipanjangi rentangnya, tapi kok artikelnya masih cuma dapat 5 contoh, sedangkan saya tuh minimal 10 lah. Nah, bisa aja dibuat lagi dengan rentang yang lebih besar lagi. Apakah mau dibuat dari tahun 2010 sampai 2020? Kalau ditanya dosennya, ini kenapa kok kamu sampai 2010 sampai 2020 contoh? Ya Bu, karena memang satu, untuk beberapa penelitian yang judulnya sama, itu sudah pernah dilakuin yang sama dengan penelitian saya sebelumnya, tapi dia memakai referensinya tahun 2010 ke bawah, 2010, 2009 sampai tahun 2000 contoh. Nah, saya ini keterbaruannya Bu, artikelnya itu dari rentang 2010 ke atas, 2010 sampai 2020 Bu. Jadi ini lebih terbaru dengan metode yang baru contoh. Nah, dari sini aja teman-teman menggunakan bahan sekunder, teman-teman tuh udah bisa selesai skripsinya sebenarnya gitu. Jadi memang keterbaruan itu uh, memang tidak cukup hanya di tempat saja yang berbeda, tapi sebaiknya metodologinya beda, lalu rentang penelitiannya juga beda seperti itu. Dan kalau perlu, memang sebaiknya teman-teman menambahkan beberapa variabel yang terbaru. Jadi kalau kemarin cuma 3 variabel, pendidikan, seumpama status sosial ekonomi terhadap COVID-19, nah ini teman-teman tambahin lagi seumpama gaya hidup atau seumpama apalagi ya kebiasaan ya itu tadi gaya hidup, terus apalagi ya perilaku hidup bersih dan sehatnya contohnya seperti itu. Nah gitu, jadi memang variabelnya ditambahin aja kayak gitu. Variabelnya itu juga tidak harus yang belum pernah ada sebelumnya gitu, tidak harus juga seperti itu. Tapi ketika kita sama dengan judul yang sama sama semua, kita rubah di metodologinya. Kalau dia kemarin penelitiannya adalah deskriptif, kita kuantitatif. Kalau kemarin kemarin ada yang meneliti tapi memakai cross sectional, kita pakai case control contoh atau intervensi atau RCT seperti itu. Itu sudah keterbaruan teman-teman. Jadi keterbaruan itu bukan judul yang belum pernah ada. Saya percaya dan saya juga diajarin sama salah satu profesor saya yang menyatakan bahwa tidak ada penelitian itu yang terbaru, yang tidak ada gitu. Penelitian itu pasti ada. Loh, kalau penelitian itu belum ada, kamu gimana mau nyusun daftar pustakanya? Saya dijawabkan seperti itu. Lalu saya pikir, iya ya, mungkin ya benar seperti itu. Tapi yang maksud saya terbaru di sini adalah mungkin tepatnya metodologinya yang kita perbarui atau variabel yang kita tambah. Jadi penelitian terbaru itu bukan yang belum pernah dilakukan, tapi penelitian yang memiliki keterbaruan baik di metodologi, variabel, sampel. Kalau kemarin sampelnya bayi, ini kita pakai anak-anak balita, batita, anak-anak kecil yang usianya 7 sampai berapa tahun gitu seandainya. Nah, itu udah keterbaruan teman-teman. Jadi jangan dipusingkan dulu dengan oh ini keterbaruan nih. Saya harus membuat yang belum pernah dilakukan. Kalau kemarin mereka cuma jus belimbing, saya harus jus buah naga, contoh seperti itu. Ya tidak harus seperti itu juga, dengan artian ya kita harus melihat keterbaruan itu dari berbagai sudut. Jadi jangan sempit pikirannya, maksudnya pola pikirnya itu kita harus lebih perluas lagi. Jadi jangan sempit teman-teman, sehingga teman-teman tuh nanti jangan kesulitan seperti itu. Karena beban skripsi itu berat, teman-teman. Beban mengerjakan tugas akhir itu berat. Dan saya rasa teman-teman nanti saya harap setelah ini nanti bisa lebih luas tambahan ilmunya dan nanti bisa sharing-sharing lagi untuk di lain kesempatan seperti itu ya dia. Jadi menurut saya itu aja untuk penelitian untuk jawaban untuk Nurul tadi seperti itu. Terima kasih Diha, Nurul. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Oke, itu dengan begitu sesi tanya jawab kita berakhir ya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan mohon maaf pada teman-teman lainnya yang sudah antusias bertanya, tapi karena keterbatasan waktu kita, jadi kita nggak bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Ya, terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Linda buat kita semua. Ya, baiklah. Terima kasih Diha. Closing statement-nya apa ya? Pertama saya mau mengucapkan terima kasih sama panitia inspirasi malam, tentunya juga ada sini Kak Arsif dan juga teman-teman. Ada rekan-rekan sejawat juga yang sedang bantu mensupport. Terima kasih moderator Diha, Zalfan, dan juga teman-teman penanya, Nurul, Vira, Cahyo, dan juga semuanya sudah bertanya dan antusias. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan juga tutur kata serta sikap. Terus kalau ada penjelasan yang mungkin seperti kurang ngena, ya mohon maaf juga. Mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi di next kesempatan. Dan pesan saya satu saja, jangan terlalu ribet sama beberapa penelitian, baik dari harus terbaru itu tidak harus judul baru tadi yang saya sampaikan.
dengan ada metodologi variabel tambahan itu sudah terbaru teman-teman, dan saya yakin khususnya untuk di materi ini yang literatur review, teman-teman akan lebih antusias lagi dan lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas akhir ataupun tugas-tugas kuliahnya yang berkaitan dengan related paper atau related article gitu. Nah, gitu aja sih kalau dari saya, Diha. Dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Diha. Oke, terima kasih banyak juga Kak Karlinda sudah menyempatkan waktu ya pada malam hari ini untuk sharing-sharing sama kita. Semoga apa yang dipaparkan sama Kak Linda tadi bisa menambah ilmu kita, pengetahuan kita, dan bisa segera diaplikasikan ya. Oke, oh ya sebelum kami tutup ya acaranya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa ya untuk mengisi link reviewnya, sudah saya kirimkan di room chat Google Meet ini, atau bisa dicek di grup WhatsApp ya teman-teman. Jangan lupa di screenshot, kemudian di upload di linknya itu, terus tag juga Instagram Inspirasi Malam. Baik, oke, sebelum closing ya, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu. Teman-teman bisa open kameranya dulu ya. Untuk yang mau print screen, Kak Zalfa, apakah sudah siap? Kak Zalfa? Buat teman-teman bisa di open kamera dulu ya semuanya. Oke. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih ya kepada Kak Linda. Sudah banyak banget ilmu yang di-sharing sama kita malam ini. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman peserta ya Academic Writing kita kali ini. Jangan lupa kita ini kegiatannya berseri setiap jam 8 malam, jam 19.00 WIB atau 20 WITA. Ya, acara ini nanti sampai pada tanggal 13 November 2020. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Baik, dengan demikian acara kita malam ini telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.